Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-malikil alam alladhi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaku bi sunanihi wa adabihi ila yaumil khitam. Amma ba'd. Ashabal fadilah, para masyayikh, para kiai, para asatid, para sepo, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, langkong-langkong sesangat jan kula amul jaaki, pengasuh pondok pesantren Raudhatul Ihsan, salerana semulja Kiai Haji Akmal Rafi'i dan sedaja keluarga sesangat jan kula muljaaki, kepala unit-unit lembaga dari TK, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah di lingkungan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Raudhatul Ihsan, Palongan, Kapedi, Belutoh, Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Indonesia, ASEAN, Bumi. Para wisudawan, wisudawati, alhamdulillah wisudawan tampang mulai aube, tempat boleh di Madura tapi wajah enggak Amerika. Udah saya bedeen. Luar biasa nih. Semenep tanda kalah, kenangan boleh di Semenep, tapi tampilan nih mulai enggak Eropa. Ternyata aube ke atas sah sini kene ngangkui capeng, ting depan ke atas kelontos deh ya kak. Segi kene esong ko enting lah raja yocol. Tak apa-apa, masih mencari jati diri. Sajana para rabu, para hadir, para wali santri, para alumni, saya alengki badanang korse, alhamdulillah banyakan korse nabi orang kita datang kapi. Satu jose rabu muka selalu rahmati berkata sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma tak langkong reng beri korse toju lagi sambin sambian toju kula toju lagi ya. Mon sambian toju kula ngalak manceng tak dedih tak langkong. Alhamdulillah korsen datang keng mi jana kita keluar. Mon tada mi jana alamat tak beri nginom. Lagi ibu dalam mulai beksosah mae pamanceng rek kena tak beri aeng kemarin. Alhamdulillah keluar ki ya korsena tak kabek ni keni. Korsena teki keng ni keni orang cek raja nak empat patojun. Alhamdulillah. Saya ngelaki sini keni korsena ni. Tadi ngaguli pogang ni. Pon beni salah na korsena keng potong na orang yang sedak ngening. Para rabu saja sesangat jen kula muljaaki. Alhamdulillah malam semangken pondok pesantren Raudhatul Ihsan alaksanaaki tasyakuran lulusan sekak di makak dinto aropa aki tasyakuran, aropa aki ungkapan kegembiraan, aropa aki luapan kebahagiaan atas diraihnya tambahan ilmu, tambahan tingkatan, tambahan prestasi dari seluruh anak didik dari berbagai tingkatan. Memang sewisuda bedayada adalah peserta didik, para siswa, para santri dari kelas 6 MI, kelas telok MTS, kelas telok MA,
dan yang sudah selesai RA tapi hakikat saya selamatan satejana santre, karena dalam setiap haflah akhir sana pasti tentu beda tambahan peningkatan tingkatan keilmuan saya peroleh oleh masing-masing siswa pada setiap unit-unit pendidikan. Aneka bukan namung sekadar melanjutkan setong tradisi yang diwariskan sarang para salafun saleh untuk mendoakan dek keseja para santri dalam setiap akhir sana, tapi minangka sebagai manifestasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana itu buaki dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, tebuna Allah, kalaban fadal dari Allah, kalaban rahmat dari Allah, hendaklah mereka semua bergembira, hendaklah mereka semua aromasa bunga ben gembira. Kenapa? Karena fadal ben rahmat saya pareng dari Allah Kak Dinto lebih mulia, lebih mulja etempeng apapun yang mereka himpun dan mereka kumpulkan dari setejena benda-benda, dari setejena pernak-pernik, dari setejena bereng-bereng sebeda di muka bumi Kak Dinto. Sang turjumanil Quran Sayyidina Abdullah ibnu Abbas yang mendapatkan legitimasi keahliannya dalam bidang tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terungkap secara langsung dalam doa beliau, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, yang didoakan oleh Rasulullah menafsirkan sebagaimana diriwayatkan oleh Abil Fida Ismail ibn Katsir di dalam kitabnya Tafsirul Quranil Azim, bahwa yang dimaksud dengan fadlullah tidak lain adalah al-ilmu, sementara rahmatullah adalah kelahiran dan bi'sah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesantren abadaki haflatul imtihan sama dengan masyarakat abadaki peringatan Maulid Nabi, mereka bukan tidak memiliki istinad dan cantolan dari dalil syara. Walaupun secara langsung praktek dan model seperti ini tidak pernah dipraktekkan oleh para salaf, tapi karena punya istinad, punya cantolan sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris bin Utsman bin Sa'ib bin Safi Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan ma lahu mustanadun minas syar'i falaysa bibid'atin wa illam yaf'alhu as-salaf. Segala sesuatu yang memiliki cantolan dari syara maka tidak boleh dikatakan sebagai sesuatu yang baru yang tercela walaupun tidak pernah dilakukan oleh syara. Jadi imtihan nikah beni tade te syara, tidak sekedar tradisi, bahkan posisi perintahnya sama dengan peringatan Maulid Nabi. Karena fadlullah itu diartikan sebagai al-ilmu, sementara rahmat Allah tidak lain adalah kelahiran dan bi'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambahna ilmu pada setiap tingkatan, tambahna ilmu pada setiap angkatan, tambahna ilmu pada setiap siswa di kelasnya masing-masing. Itu diperintahkan untuk disyukuri, diperintahkan kantu ibu bunga, pas diaktualisasikan ben pondok-pondok pesantren dalam wujud kegiatan yang dinamakan dengan haflatul imtihan, haflatul ikhtibar dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tujuan utama dari Kak Dinto seteja para tretan tidak lain, sempang ingin mendoakan seteja para santri, bukan hanya yang diwisuda di hadapan kita saat ini, tapi seteja santri di unit lembaga pendidikan sebeda pondok pesantren Raudhatul Ihsan. Moga-moga ilmu na seteja para santri jadi ilmu barokah manfaat itu ngantos akhirat. Ben para santri Kak Dinto jadi orang sesoleh dan soleha. Amin Allahumma. Anapa maksudnya Kak para tretan? Pondok pesantren Kak Dinto sebagai sebuah lembaga anikah paling punten memiliki dua tugas. Kalau kita kembali ke dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Pesantren nikah paling enten andi dua tugas. Saya pertama, tugas pesantren nikah adalah sebagai lembaga tafaqquh fid din, lembaga untuk belajar agama, lembaga keangkui mendalami agama.
Tafakkur nang kanto jangan diartikan sempit sebagaimana pengertian fikih pada saat ini. Karena pengertian fikih Kak Dinto pada periode awal Islam belum merujuk kepada pemahaman kita tentang fikih sebeda saat semangken. Menabi mangken fikih kulaban ajunan nika dalam at-ta'rif al-istilahinya, dalam pengertian secara istilahinya, dalam pengertian secara terminologis, fikih kita artikan dengan al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah allati tariquha al-ijtihad. Jadi lebih kepada pengetahuan atau ilmu atau majmu'atul ahkam, kumpulan-kumpulan hukum dari hal yang bersifat praksis, amali, yang digali dari sumber-sumbernya secara terperinci dengan menggunakan metode ijtihad. Neka pemaknaan fikih ketika sudah mulai lahir periode-periode berikutnya setelah periode para sahabat, dan sudah ada pengkodifikasian ilmu-ilmu fikih. Tapi pengertian fikih pada awalnya Kak Dito diartikan sebagai pemahaman secara menyeluruh terhadap keseluruhan bidang-bidang keagamaan. Jadi pesantren Kak Dinto lembaga tafaqquh fiddin, lembaga yang akan mengajarkan agama, ngajaraki agama dan seluruh pranata-pranatanya yang terkait dengan persoalan keagamaan. Pada akhirnya sobung lain sebagaimana fungsi agama itu sendiri adalah sebagai penuntun, sebagai jalan yang akan mengajak sejenak orang-orang yang berakal sehat untuk mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, keselamatan etunya ngantos de alam akhirat. Allahumma neka fungsina. Jadi agama yang kita artikan dan kita pahami sebagai wad'un ilahiyun sa'iqun lidzawil uqulis salimah ila ma huwa fihi salahu ma'ashihim wa ma'adihim. Maka pesantren sebagai tembaga yang akan melakukan kajian agama, sebagai lembaga yang menjadi pusat pembelajaran agama, maka tentu peran dan fungsi pesantren tidak lain adalah ingin mengantarkan sateja peserta didik Kak Dinto menjadi orang yang selamat sampurna odin etunya ngantos alam akhirat. Allahumma anapa para tretan. Ini sebetulnya visi misi terbesar dalam kehidupan kita. Kula ben sambian kadang-kadang sering lalai ketika satu lembaga sekolah mendirikan sekolah tahun ada visi misinya, mendirikan pesantren, mendirikan macam-macam. Bahkan seluruh pusat pemerintahan dari setiap tingkatan Kak Dinto punya visi misi. Mungkin sumenep andik visi misi Mekasen dan lain sebagainya. Kadang-kadang beda sekula ban sambian kelopain, kula ban sambian odi yang kisarannya beda sebitek tahun, beda sepetong polo tahun ki, beda sebelum polo tahun, satu aja mancer lanceng umur, mancer lanceng umur sampai 200 tahun onten gia sepenapa tos seket enten gia berapa satos onten gia telopolo oh pandek gelo ki lanceng umur sepenting melanjeng barokah. Allahumma tak nyosain makai lanceng umur 150 tapi mohon betong puluh tahun kerotang matang agentang nang ketedungan ngakan bi akemi nang genika anggo tak ada pak guleban sambian karena kini kenyaman ardalil umur seenah. Napa umur seenah lanceng keng tak pati beda gunana. Dari kanjeng Nabi tibi tak pati kasokan ten nggak nika doa Allahumma inni a'udzubika min an arudda ila ardalil umur. Ya Allah akhirnya onrak saja ajunan cek pabeli ke umur seenah. Napa umur seenah lanceng keng tak ada gunana. Terus terang nak foto Kak Dinto para tretan mon bedereng sepo mate tak kering kepekeran polan tau le ngerabet. Tapi mon sakek bidabit gelu senep kieu nak foto sing ngerabet. Keng cuma tak to sing ngucak ah. Mon ngucak tak kok beda kelero nah. Kieu napa ki? Dente keluar cacat bi tetangke. Cek mandeman apaan kering tinggal dente tak teh mate. Alah aku repot. Ya wajar lah umur kula ben sambian nika paling kapra sebitek petong polo. Mon belung polo sengang polo ki sehat keng bonus banyak. Tapi saya paling penting tidak sekadar lanceng umurah. Saya paling penting adalah khairun nas man mata walam tamut hasanatuhu. Segus-bagusnya manusia orang yang ampun mati tapi tidak pernah berhenti kebaikannya. Sebaliknya cobaan manusia man mata walam tamut sayyiatuhu. Cobaan manusia orang yang mati yang tidak pernah berhenti kejelekan-kejelekannya. Pesantren mereka akan berupaya
mendidik putrana sampian nikah menjadi orang sesampurna semulja beni cuma dunya tapi ngantos akhirat. Allahumma sejalan dengan visi misi kula sampian. Napa sebetulnya visi misi kehidupan kita? Sebidak 70 tahun belum kita rumuskan. Kadang-kadang mau ditanya aki, apa visi misi Kabupaten Sumeneb? Pak Camat pinter aja jawab, Pak Kades harus hafal. Apa visi misi sekolah? 3 tahun saus jelas terangkum. Karena dari visi misi bisa di breakdown menjadi program kerja. Program kerja sebagai langkah-langkah operasional. Mulai RPJP, rencana program jangka panjang. RPJM, ada Renstra, ada kerja tahunan. Itu semuanya menjadi turunan daripada visi misi. Orang kapi lengkap aja jawab. Tapi sering tinggi tanya aki posang, kula ben sampian, akabai sekolahan 3 tahun, arahannya jelas. Semakin pertanyaannya, odik kula sampian antara sebitak 70 tahun, belum 10 tahun. Itu sebetulnya visi misinya apa? Sudah pernahkah kita melakukan workshop merumuskan visi misi kehidupan kita? Sesadang setahun program sudah dirapatkan, ditetapkan. Kira-kira odik kula ben sampian sebitak 70 belum 10 nikah, kekama kula ben sampian odik. Kenapa visi misi kula ben sampian? Kekama kula ben sampian odi. Kadang-kadang kita lupa, kita belum menetapkan sehingga langkah-langkah operasionalnya dan program kerjanya sering tidak jelas karena visi misinya belum ditetapkan secara mantap. Padahal mon kula ben sampian nika jujur, tidak ada visi misi yang lebih ideal, yang lebih baik dari apa yang menjadi kandungan doa sapu jagat yang biasa kita baca setiap hari. Kenapa saya Arab kula ben sampian? Tidak lain adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati. Samangken napa saya tabang kula ben sampian? Andi anak bi kula sampian pemunduk, andi potra benten kula sampian pa sekolah, didik sampai karajek, pa sekolah sampai man keaman. Apa yang menjadi keinginan orang tua? Tidak lain sebetulnya mun kelum cucur karena kula ben sampian tero anak kula ben panjenengan nikah fid dunya hasanah fil akhirati. Kalau kita sepakat bahwa itu yang jadi visi misi kita, tore pedek dunyana, tapi jangan sampai membikin cacat urusan akhirata. Tabeng urusan akhirata, tapi jangan sampai bikin bingung ben ruwet urusan dunyana. Karena bila dicapai kedua-duanya secara seimbang, itulah yang sebetulnya menjadi visi ideal kehidupan kita. Maka sejalan dengan penikah para tretan, manabi kula ben sampian ngolaten, apa sih tujuan daripada pendidikan Islam? Benapa perbedaan pendidikan Islam dengan pendidikan-pendidikan selain? Tujuan pendidikan Islam sobung lain. Tujuan pendidikan Islam kalau kita lihat para tretan, ingin kehidupan nak kanak kak dinto setelah ditanamkan ilmu, dikembangkan seluruh potensi dan kemampuannya, diarahkan segenap bakat dan minatnya, yang ingin dikaji, yang ingin didapat, yang ingin dicapai, tidak lain adalah terlaksananya proses pendidikan yang mengantarkan peserta didik menjadi insan kamil. Napa insan kamil Kak Dinto? Manusia yang seutuhnya, manusia yang sempurna, selamat dunyana, mulja akhirata. Selamat dunyana, selamat akhirata. Mulja dunyana, mulja akhirata. Bunga dunyana, bunga akhirata. Anika. Makanya didefinisikan kalau at-tarbiyah al-islamiyah itu adalah gharsul akhlaq al-fadilah fi qulubin nasiin liya'isu hayatan sa'idatan kamilatan salimatan fid dunya wal akhirah. Jadi menaki akhlak semulja dek kesetejana para santri ben setejana para murid agar supaya mereka bisa odik sampurna, odik selamat mulja etunya ngantos akhir. Ini yang menjadi tujuan daripada pendidikan Islam, yang menjadi idealitas daripada pendidikan Islam. Neka yang membedakan pendidikan Islam ben sekolahan selain. Kadang-kadang beda para tretan orang sesalah sangka, salah anggap, dianggapnya bahwa pendidikan Islam Kak Dinto masih berada pada second class, pada kelas kedua. Kak Dinto dilihat dari minat satejana masyarakat dalam memasukkan potrana ke lembaga pendidikan. Samangken mon kula ben sampian ngolaten murid SD sareng murid MI mon ebitong sekecamatan Buluto benyaan kamagian. Kama banyak murid SD ben murid MI sekecamatan Buluto.
banyakan murid sanawiyah baik saya pesantren atau bae luar penting benak karena SMP banyakan kamah aliyah ben SMA banyakan kamah aneka bisa laten terhadap rasio perbandingan peserta ujian nasional setiap tahun di seluruh tingkatan. Jadi kadang-kadang di Jawa Timur Kak Dito manabi bede sampai Pak Polo Ibu atau seket ibu peserta senoro ujian SMA Alia ternyata saya dari Alia Kak Dinto rata-rata hanya menempati posisi 15 sampai 20%. 80%-nya itu di SMA dan di SMK. Mungkin panjenengan kalau hafal data statistiknya olaten juga mereka sumenep orang Madura napa boleh coba Madura yang masih dianggap fanatisme keagamaannya begitu kuat, komitmen keagamaannya begitu kuat, tapi kalau dilihat dari kuantitas ternyata serapan siswa saya masuk ke sekolah-sekolah umum aneka masih jauh lebih besar etempeng saya masuk ke sekolah-sekolah berbasis agama termasuk pondok-pondok pesantren. Kula ben sambian ngolaten SMP SMA ya kecuali di tempat-tempat tertentu. Jadi nang daerah dan kula ini kan nang Jember. Pada daerah-daerah tertentu saya daerah selatan, daerah Ambulu, daerah Wuluan, maka sekolah-sekolah Ma'arif NU itu jauh berkali lipat di atas sekolah-sekolah negeri. Jadi setingkat sanawiyah nikah ada yang muridnya sampai 2000, ada yang satu lembaga nikah dari sanawiyah aliyah ketok kadang sampai 6000 muridnya itu ada. Jadi mengalahkan sekolah-sekolah negeri. Tapi secara umum kalau dirata-ratakan di Kabupaten Jember masih kalah dan sekolah-sekolah umum. Karena memang ada di daerah tertentu nikah saya masyarakat nikah aroma satodus aroma tak bengkek mun anak tak masuk di lembaga pendidikan yang dikelola oleh pesantren atau Ma'arif Nahdlatul Ulama. Itu memang ada. Tapi secara umum punten. Artinya kenapa? Justru kadang-kadang beda masyarakat di nikah yang masih menomorduakan. Karena proses pendidikan nikah kadang kaitaki kalaben urusan kelakuan. Sampai beda saya ngocak lajak ke sekolah ke madrasah mau masuk ke madrasah mau lulus melarat nyari kelakuan beda tak beda apa enten itu yang kadang-kadang masih menjadi setong pandangan tengah-tengah masyarakat desa lah hal Kak Dinto para tretan kula ben panjenengan membenahi tidak boleh dari satu sisi. Oke lah kalau memang pandangan masyarakat itu salah tentu harus diluruskan, tapi pada saat yang sama kula ben panjenengan juga harus mengakui bahwa kadang-kadang rendahnya animo masyarakat terhadap pendidikan agama karena internal pendidikan Kak Dinto tidak mampu menunjukkan pengelolaan secara profesionalitas yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Jadi masyarakat ini kacak ngocak ampun underestimate ampun andi anggepen set kurang tepat sementara lembaga pendidikannya tidak menjawab kalaban melakukan pembenahan sistem atau kelengkapan sarana fasilitas yang ada sehingga masyarakat sean dianggepan salah Kak Dinto segera menyadari kalau ternyata lembaga pendidikan Islam itu jauh lebih unggul dan lebih penting daripada lembaga-lembaga pendidikan selain. Anapa para tretan abali kata cuan gila. Jadi nang ekanton nikah putra kula ben sampian nikah itulah yang sebetulnya diharapkan jadi orang beni cuma sukses dunyana tapi juga sampai akhirat. Allahumma. Ini yang menjadi keinginan lembaga pendidikan Islam. Maka sangat bidak para tretan. Dan kula seporana sampai semangkin nikah masih termasuk yang sangat pesimis atau mungkin juga skeptis pada sisi yang lain bahwa lembaga-lembaga pendidikan di luar pesantren dan di luar pendidikan Islam nikah bisa mencetak dan melahirkan anak yang soleh. Kula masih ragu bahwa sekolahan pinggir lorong nikah seporana manabi beda sekurang teremah dengan panapa sekula atau raki bahwa sekolahan pinggir lorong Kak Dinto menurut dan kula sementara dari pengamatan dan kula dari berbagai sisi tidak bisa diandalkan untuk bisa melahirkan anak yang soleh.
Napa alasanna? Coba korek kita buka cakrawala pikiran kula ben panjenengan saja dengan melihat terhadap realitas yang ada. Pertama, mungkin yang perlu disamakan persepsi kita. Napa saya kocak soleh nih kan? Napa bu? Orang yang soleh nih kenapa? Nah, jangan gantung. Napa anak soleh nih kenapa? Nah, sambian terus apa punten kapi? Jadi orang yang soleh. Terus jadi orang yang solihin. Saya kacer terus jadi orang yang solihat. Terus jadi anak saya soleh. Napa soleh nih kan? Dari mana? Loh, sambian nih kata terus jadi orang yang soleh yang mau ditanya aki soleh napa bingung dia? Napa saya kira nyongol gue benih? Napa saya kocak soleh nih kenapa? Bagus, napa boleh? Kula mensederhanakan. Ya kalau soleh dalam pengertian yang luas berarti orang yang mampu menyeimbangkan bagus pola hubungan antara tibiin sareng Gusti Allah, mampu menyeimbangkan bagus hubungan antara tibiin ben saja manusana, menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat, mapan ibadahna bagus pola tingkana, mapan interaksina. Itu beberapa definisi yang sangat panjang. Dan kula menyederhanakan. Adik-adik nih kak, soleh nih kenapa? Soleh itu adalah integrasi antara ilmu dengan amal, itu perangkatnya. Jadi orang ini bisa jadi soleh. Pertama syaratnya kudu beda ilmuna, nomor dua ilmuna ya malaki. Mun tada ilmuna elang kada pun. Jadi makanya mun beda debu annasu kulluhum halka illal alimun. Manusia kabeh ini kan rosak kecuali se andi ilmu, se alim. Tapi wal alimuna kulluhum hal kasih alim ini pada anjorakia illal amilun, kecuali yang beramal. Tapi saya beramal nika kulluhum hal kakia illal mukhlisun. Jadi mon orang butuh rosak dah ada pun. Makanya syarat orang soleh nika pertama kudu beda ilmuna. Nomor dua ilmuna amalaki. Beda ilmuna tapi ilmun teh amalaki. Kini orang pinter orang kecak. Nyatong ke lebon gerongak kini kan tak pada ngontong lagi tan kebeng sebik negara tak mencelep katen reng sepokeng mekemikil kebedena pointer keng jadi tukang minteren kecak keng jadi tukang lecak ruwet makin jadi reng sepo. Nah soleh ini adalah integrasi antara ilmu dengan amal. Artinya kenapa? Nah karena dicetak andi sangu ilmun ayamalaki sehingga mereka bisa berilmu amalia, ilmu saya malaki dan beramal ilmiah, amalah cocok di ilmu nak. Andi ilmu tapi tak ayamalaki, tidak parlona ilmu nikah. Tapi andi amal tak ada ilmu nak, juga tak peratu amal lah. Makanya ketika aku leben panjenengan mendapatkan pujian dari Al-Quran bahwa orang seandi ilmu bakal eyangka pangkat benderajat sareng Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang seandi ilmu katipan apa? Saya bakal eyangka pangkat benderajat sareng Allah. Maka saya maksud nangekanto dawuhna Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau mengatakan ammal ladzina utul ilma wa amilu bima alimu fayarfa'ullahu lahum ad-darajat fid dunya wa yujzilu alaihim ats-tsawaba fil akhirah wa ammal ladzina utul ilma wa lam ya'malu bima alimu fahum bimathabati man lam ya'lamu. Orang seandi ilmu na ya malaki maka eyangka pangkat benderajat sareng Allah bedeneng etunya dan dilipat gandakan pahalanya nang akhirat. Sementara orang seandi ilmu tapi ilmu na teh ya malaki maka tidak ada bedanya orang tersebut dengan orang yang tidak punya ilmu. Lah maka nangikanto inilah yang akan diproduk oleh pondok-pondok pesantren. Lembaga-lembaga di lingkungan pondok pesantren ingin melahirkan sateujeuna para santrek, sateujeuna para murid se bisa mencapai terhadap tujuan ideal kehidupan kita fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Bidah para tretan. Anapa kula mengatakan pendidikan luar tak bisa? Karena orientasi dari pendidikan mulai dari postur kurikulum,
mulai dari cara pembelajaran bahkan sampai milieu lingkungan pendidikan yang dibentuk, belum menunjukkan bagaimana ilmu jadi amal. Tolak ukur daripada keberhasilan pendidikan sekolahan Kak Dinto lebih banyak hanya mengacu pada prestasi akademik, lebih pada capaian-capaian secara akademik yang dihasilkan dari proses nalar dan pikiran serta akal. Okorna akal, okorna ilmu, okorna jawaban, okorna ketangkasan untuk bisa menyelesaikan persoalan. Bukan kati penapa ilmu neka jadi tengka. Seseorang akan dinyatakan lulus ujian kalau nilai dan prestasi akademiknya neka tengki. Bada nak kana kanto, nak kana kama neka praga apa? Nyaman? Palongan, reng palongan. Nak kanan papan, tengkana bagus, ahlak tepak, ibadah tekun, ngaji na penter, sholat rajin, kaguru cek sopanah kareng sepo ngurmat, ka masyarakat saya, pelajaran agama oleh sanga, koma sanga mungkin, tapi waktu ujian terakhir matematika bahasa Indonesia IPA oleh telok, lulus napa enten? Tak lulus ki. Sebeli kepada nak kanak nih kak, obun lanceng, kopeng yantengin, badan atatu, ngaji tak tahu, kereng tua kurang ngajar, ke guru bengal, tengka tak tepak, ibadah tak toman, agama oleh pak, oleh lemak, tapi matematika bahasa Inggris IPA bahasa Indonesia oleh belu oleh sanga. Lulus napa enten? Kipon, paham sampean ki? Berarti capaian keberhasilan pendidikan hanya diukur pada prestasi akademik. Neka mon kula ben sambian okor dengan apa yang menjadi konsep pendidikan Islam sama sekali tak ketemu nih kak. Karena monayolaten dalam konsep pendidikan Islam, tarbiyah itu ukurannya bukan pada kecakapan akademik. Ketika anak-anak Kak Dinto yang kebetulan ada di tingkat MI atau TK, uji dengan satu soal, pada berapa farduna wudhu? Jawab 6. Yurai 1 2 3 4 5 6. Pada berapa rukuna sholat? Tergantung versina 14 napa 17. Jawab. Sementara anak-anak sanawiyah, neka saya sanawiyah neka saya pakai biru hi, neka MTS. Anak-anak sanawiyah aneka pas etanya aki pada berempat farduna wudhu pada 6. Namun saya tetapaki berdasarkan nas Al-Quran bedempa eki Kak Dinto falsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sesitung saya pertama didasarkan pada nas, pada sunnah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhirih, yang kemudian di dalam pandangan ulama Syafi'iyah bahwa niat itu adalah wajib dalam setiap ibadah, karena innamal a'mal diartikan dengan innama sihatul a'mal, walaupun ada yang menerjemahkan innama kamalatul a'mal. Sesetong etambai benak kana alia tartib neka ekala dari kias kepada persoalan haji, utamana dalam masalah sa'i. Ketika sahabat atanya ke Rasulullah, min aina nabda ya Rasulullah, Rasulullah ajawab ibda'u bima bada Allahu bihi. Jadi pengurutan dalam Al-Quran mulai fausilu wujuhakum berarti muah mas mereka dintok tanang sebagian dari seraben soko, itu menunjukkan kepada tertib dalam pelaksanaan. Nah karena sanawiyah lain pun tingkat napa pemahamannya dengan CMI beda. Ketika ditanya rukun sholat berapa, dia menguraikan 14 kalau tumak ninah dijadikan satu tempat, 14 kalau tumak ninah dipisah pada tempatnya masing-masing, menjadi 18 kalau ditambah dengan niatul khuruj anis sholah dan lain sebagainya dengan berbagai versinya. Kalau nak kana ajawab pertanyaan Kak Dinto berapa nilai yang harus diberikan,
tentu kita harus memberikan nilai 100 sesuai dengan tingkatannya, karena jawabannya secara akademik memang betul seperti itu kenyataannya. Tapi ketika dia sudah mendapatkan nilai 100, apakah kemudian tolak ukurnya pendidikan neka pas ekocak berhasil? Benih Pak. Dalam pendidikan Islam, ketika mereka sudah bisa menjawab pendidikan benih ekocak berhasil, kapan pendidikan neka dikatakan berhasil? Mon nak kanak santre sepon ajawab farduna wudu ben rukuna salat secara tepat, menjabarkan sampai kepada dasarnya secara tepat, itu menjadi orang yang ahli salat. Jadi make penter ajawab mon salat tati elakone, berarti pendidikan belum berhasil kalau dalam konteks pendidikan Islam. Padahal prasyarat orang yang dikatakan orang soleh ketika sudah ada keterpaduan antara ilmu dengan amal. Jadi menabi beda ilmu melolos saya kaule, ijazah bisa kaule, nilai boleh tinggi. Kalau dia ikut olimpiade bisa juara secara internasional. Cuma ketika ilmu kita ditengka dalam kehidupan sehari-hari, maka proses pendidikan dalam pandangan pendidikan Islam itu belum berhasil. Benak kanak nikah tak bisa ekocak tetinak kanak sesoleh, karena kesolehan syarat utamanya adalah keterpaduan antara ilmu dan amal. Neka perbedaan, paham ini? Jadi sekolahan-sekolahan ini kan tidak bisa Pak mencetak dan mau melahirkan anak yang soleh. Anak Pak, tempatnya yang tidak memungkinkan. Bagaimana ilmu kadinto bisa jadi amal? Dan kula mau meminjam istilahnya Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ada 4 tahapan bagaimana ilmu itu bisa jadi amal, bisa jadi akhlak. Pertama, ilmu kadinto yeding lebet kopeng karena guru saya debu. Eyolaten lebet mata karena membaca terhadap buku dan kitab. Terseraplah ilmu nyantol beda otak. Ketika ilmu beda otak, itu tingkatannya baru pengetahuan, makrifah. Tapi makrifah dalam konteks ini benih makrifah dalam terminologi tasawuf. Mari senika ilmu seampun beda otak jadi pengetahuan. Apakah ilmu secara otomatis akan mendorong tingkat jadi perilaku? Tidak. Amal tak isotok di otak, tapi amal kak dintoh isotok di ate. Jadi mangkana Kanjeng Nabi ada bu kayak ngain dalam badan manusia beda segumpal darah. Semon bagus amala manusia, mon coba amala manusia. Napa? Ala wahia al-qalb, ate. Jadi saya nyotok yang mendorong perilaku bukan otak tapi hati. Tantona ada proses yang kedua, derma ilmu dari otak etoronaki ke ate. Karena ketika ilmu nekapon beda ate, maka dari pengetahuan beralih menjadi sebuah pemahaman yang melahirkan kesadaran. Kesadaran itulah yang akan mendorong perilaku atau amal. Ketika amal elakone terus menerus, kontinu istiqamah, maka amal akan menjadi malakatun nafsi, sesuatu yang melekat di dalam hati, yang itulah kemudian melahirkan perilaku dengan mudah min ghairi fikrin, sifatun atau halatun nafsi rasikhatun fil qalb. Itulah yang kemudian dikatakan sebagai akhlak. Jadi pertama ilmu neka jadi tengka dari otak patoron kade ke ateh. Sopa aja dari otak neka toron ke ateh, perlu gerak keterpaduan antara mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan perilaku yang diarahkan. Ini yang punya hanya pendidikan Islam. Jadi napa saya keding ben kopeng, saya late ben mata, cocok ben tengka, saya raaki untuk diserap, diperilakukan dalam kesehariannya. Nak karena madrasah mendengarkan guru ada bucong. Orang pelak semak sarang Gusti Allah, semak ben manusia, semak bi swarga, jauh dari neraka. Selesai. Ini secara teoritik pengetahuan nak kana oning cek lamun pelak nika bagus. Nah, apakah dengan mendengar nak kana langsung ditireng pelak? Enten gian. Ada proses. Peleman kecompo nak kana ngatelak reng sepo asodakoh. Ngatelak reng sepo apareng. Ngatelak reng sepo infak. Dan kuat pemahaman nak kana oh Arya sekoca orang pelak mapan. Jadi napa saya keding kopeng eyolate kelaben mata jangan kuat setong saat nak kana yolok bandeng sepon cong gak bejadeng ngemis cong ya peseh bagi cong niser aro lebih butuh tembeng kok ben
Bayangkan cong dak mejak saking sing ngemis re mejadiin beun tre tanah beun bahkan reng tuana beun cong digugah emosionalnya. Pareng nak kana. Pareng. Karena ada keterpaduan antara kopeng ngiding, mata ngabes dan perilaku yang diarahkan. Dan gue yakin nak kana nikah pada akhirnya bakal ditireng pelak. Ketika pun ekalak koros terosan tak usah mikir, itulah yang kemudian ilmu sudah menjadi akhlak. Jadi mau tak pada proses tak jadi kan. Kadang-kadang dengan sekolah ini kebeda para atletan. Dan gue sering congoca kaca-kaca nikah ke mahasiswa PAI. Hati-hati jadi guru pendidikan agama Islam di sekolah umum itu kadang-kadang posisinya hanya menjadi guru pelengkap mata pelajaran pelengkap penderita. Kenapa? Ya tak ongku-ongku jadi menjadi sesuatu yang diperhatikan, diseriusi dan menjadi tolak ukur kelulusan. Padahal akhlak dibentuk karena itu. Dan kadang ngajar pun lah terjadi benturan. Ya bel benteu, masuk guru agama. 2 jam pelajaran sekecek nerangaki anak-anak. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang auratnya laki-laki. Sekarang saya akan menerangkan auratnya perempuan. Auratnya perempuan itu seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Tolong anak-anak auratnya ditutup agar tidak dimurka oleh Tuhan. Paham anak-anak? Paham Pak Guru? Tak ada pun bektona. Keluar guru agama, gentek, masuk guru olahraga, ngibabal voli. Ini kan SMP, SMA nih kan. Jadi begitu guru agama keluar, guru olahraga masuk, ngibabal voli. Nah apa jangan guru olahraga? Anak-anak, kemarin saya sudah mengajarkan teknik bermain bulu tangkis. Sekarang saya akan mengajarkan cara bermain voli. Biar cepat paham, mari kita praktek ke lapangan, buka kelampina, gentek kaos pandek, saya mencatat sosona. Buka arroka gente panjin beda tak beda yang sekolahan. Kalau seperti itu prosesnya ada ilmu bisa jadi amal. Jadi ki buru Maria cek no tope aurat pahareng-pareng mangken ruburuan pun ya cek muka aurat. Ini yang saya katakan tadi, lingkungan yang tidak mendukung. Jadi mau beda anak-anak sekolah pasti tireng soleh, pasti ada piranti lain itu. Benih namo sekolah melolo mungkin dinian dan pesantren yang akan mendukung. Karena murni pendidikan di situ itu tak cukup kangkui bentuk nak kanak menjadi orang sesoleh. Makanya ini keseekan di lembaga pendidikan Islam yang tidak dimiliki di lainnya. Karena nangi pesantren potrana sampian Kak Dinto beni cuma bentuk jadi orang secerdas teka tapi mapan atena ben bagus tengkana. Artinya ada keseimbangan antara pelajaran-pelajaran yang mengarah pada pembentukan kecerdasan intelektual tapi juga kecerdasan emosionalnya diasah, dibina oleh pengasuh, diawasi oleh para dewan guru, sekaligus dikembangkan kecerdasan spiritualnya melalui riyadhah yang ada di pondok pesantren. Inilah yang disebut dengan multiple intelligence. Jadi pendidikan yang multidimensi karena otak, ateh, dan perilaku itu diarahkan secara sekaligus sehingga ilmu akan menjadi amal. Ilmu bisa jadi tengka ben orang insya Allah jadi orang soleh. Itu prosesnya ya. Cuma mau pas ngebala IQ, EQ, SQ ini kan berkeruat mau bulu tohi. Jadi ben gula sak bahasakan sederhana pesantren ini potrana sampian beni cuma pecerdas teka tapi cerdas teka mapan atena bagus tengkana. Itulah sebetulnya multidimensi daripada pendidikan. Jadi mau cuma TK saya cerdas tak korang non. Indonesia ini tak kekurangan orang pinter mau tak bener tak nyenengaki ten. Lah aku cuma ngakale maruwet nih kan. Makanya ketika semakin pemerintah juga mulai pesimis, masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah masyarakat Indonesia siap menghadapi MIA yang akan berlangsung dalam waktu dekat nih kan? Oneng MIA sampean. MIA nih kak, masyarakat ekonomi ASEAN. Candeng Buluto sering disebut dengan ASEAN Economic Community. Jadi masyarakat ekonomi ASEAN. Artinya negara-negara ASEAN menjadi satu kesatuan dalam satu kampung yang sering disebut orang global village. Satu kampung, satu desa yang tidak ada batasan teritorial. Ada laju pergerakan barang, jasa dan juga orang dengan kebudayaannya.
Maka dalam menghadapi Mia, masyarakat ekonomi ASEAN, orang yang tidak punya kemampuan dan keahlian itu akan gampang tersungkur, terhempas dalam persaingan global. Tapi kula ben sambian orang pesantren tidak pernah ragu dengan apapun yang terjadi. Dengan modal ilmu, yang ilmu diamalkan akan membuahkan ketakwaan dan keimanan. Keimanan dan ketakwaan yang akan menjamin bahwa orang seandi ketakwaan ke Allah akan selalu diberi jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan yang dihadapinya, dan bekal paring rizki jadi challenge tak toman eka sangka. Orang seandi modal ketakwaan ke Allah, maka bekal gampang dari persoalan-persoalan yang dihadapinya. Yaj'allahu min amrihi yusra. Tak ruwet sareng Allah. Ada beda yang sangat mendalam, yang sangat signifikan. Kalau pendidikan luar pesantren nikah jargonnya akan melahirkan para lulusan yang ready for use, siap pakai, maka pendidikan pesantren bukan hanya melahirkan orang yang siap pakai, tapi ready for life, siap hidup. Napa bitena siap pakai ben siap hidup? Siap pakai nikah, para santri, para lulusan ini punya keahlian, punya skill, punya kemampuan yang nanti bisa jual badai pasar. Siap pakai sampean nikah, tapi siap pakai gila sangat tergantung bedana penten sing ngangguya. Orangnya siap pakai mun tada sing ngangguya karena banyak kelumanosana, sementara sebuto tada, maka pada kia dep-kedepan yang anggota IPC. Tapi lulusan pesantren bukan siap pakai lagi, siap hidup. Napa bidana siap hidup? Siap menghadapi problematika kehidupan kati penapa saos, karena ampun andi kekokohan mental dan spiritual yang dibangun dalam tradisi kesederhanaan ala pondok pesantren. Siap, tak teman ruwet ini yang tidak bisa dibeli, Pak. Neka saya nyela pakir yang sepo. Tak ruwet kalau orang sudah punya mental siap hidup. Mungkin santri laki ketika kita akabin napa boleh tenggenteng pun nganggu ijaz nggak nikah, mengidolakan kalau dia kawin akan mempersunting seorang gadis di samping solehah muanaratin kolen koning elong loncong. Betul? Santa saya jawab amin terobi ini aja lah. Tapi napa pas pak belum tentu, itulah harapan. Dan harus sadar mentalnya harus siap, tidak semua harapan Allah beri sesuai dengan keinginan. Betul? Ternyata mangki kasak bedereng bini ratin elong loncong tinggi teliti letero renga nyorot mon karo ratin tapi tak bener nyak tonggel. Napa boleh ke Jakarta macam-macam mulai dari 40 juta sampai 200 juta makin tarifnya sudah terbuka lebar. Saya rasa teroreng bini ratin makin 40 juta short time janeng makin hanya untuk sekali kencan dalam waktu yang pendek sampai 200 juta banyak nang Jakarta. Tapi ratin mon tak bener tak nyeneng lagi, justru ango oleh saya coba. Maka mon sambian terus tenang mon abi ini jak nyarian seratin nyari saya coba, karena mon reng coba nih kan makai tina makama aman ibu tidak ada saya ganggu, karena mon keluar makaman apa boleh mon saya cari ngejin ketemu terkerjat gini. Ternyata sambian nyari boleh tak maki pereksani serang Ki Akmal cong ban la araji punten kiai nyona petotu Ki Akmal ada bu ya cong bedenak kanak cong bagus orang cong sepak cong saya maksud kiai bagus tengkana mapan ilmu na ben ahlakah kiai tak berpikir keroban tapi nak kana ampun husnudzon mon pun kiai bagus berarti bagus sakabina dia sudah menggambarkan pasti ratin kiai tak salah sarang kiai petaber cong niku ben punten kiai menurut ajunan menabi ampun saya abdina taro atoro debun guru. Oh iyalah cong, pak kabin. Tinggal mare pak kabin jarang tak niku ternyata tinggi songkak bibir gelbit elong pesek. Tapi nak kanak santri mentalnya lain. Dia siap hidup. Orang siap hidup siap menghadapi apapun tantangan kehidupan yang di depannya. Karena dia sudah punya komitmen keimanan dan akidah yang mantap bahwa apapun yang terjadi itulah yang terbaik menurut Allah untuk dirinya. Tak kabater. Sahabat sebini esare hikmana. Pas ngocak ke sebini dengan mantap le saya bersyukur kepada Allah andi bini elong pese engak beun le sebini ngocak mak ngenyek mbian mas anjo le karena setelah saya teliti ternyata elong loncong are tolang le munisium geli gua
Tapi mon pesek nggak bener lek daging monisium lembut lek. Ternyata nyamanan sepesek di balik kepesekan ada hikmahnya. Nyaman sepesek napa seloncong? Nyaman sepesek encan serasian ini elong pesek. Napa boleh nang ibu lutor yang lakar la pabrik. Mulai kelak ya bas ku beda seloncong jadi yang sebanyak nggak kelampok kening tedek kape. Nah ini contoh bagaimana siap hidup dan ini mental yang harus dibangun. Nah anak bini ini kita keluarga mengidolakan terus andi laki segogo kina pangki terus andi laki setop ki sesoki rizkena banyak kina pangki manter teti bupati kapila kina tak bisa bupati ning setong ya mongkora tua kan teh temu saya masih tadi mangki anyo on bian manter laki na sambian teti gubernur kapi amin kene kana ki perkara tak teti gubernur kantor teti gubernur kamat ah kene ka. Tapi kan belum tentu ya mungkin setong lah kena beda setepak ke gubernur beda setepak ke menteri Allahumma kita kakak rokun Pak Menteri tukang suntik beda saya kena tepak kenapa bupati DPR tapi tak menutup kemungkinan dari sekian banyak yang diwisuda lah kena cuma tepak ke tukang ojek beda tak beda siap hidup tak masalah tak akan menganggap bahwa ini kegagalan tidak. Ini adalah keberhasilan dalam bentuk yang lainnya. Justru mungkin kedamaian dan ketentraman diperoleh ketika suami saya hanya sebagai tukang ojek. Siap hidup nih kasih tak teman meruat ke bangsa. Tak teman takut dengan gejolak moneter. Tak teman bingung dengan melambungnya harga. Karena mental sudah dibangun bagaimana dia bisa melatap realitas kehidupan yang terjadi. Datanglah kena ngibe PC oleh nang ojek le sekete boleh alhamdulillah mak banyak mas penumpang Malaysia tanda isosok dek ramale alhamdulillah tenang mas sate gule korjo jerajo saya nerima bunga saya beri senang karena etrema kalaban legen dede merasa dihargai dia bekerja walaupun besarnya hanya 50.000 rupiah kelakuan penumpang ngala umum le ning lembele 1000 alhamdulillah dengan senang sebinik menyambut dek ramale cakalan mas korjo jerajo kelakuan apa oleh penumpang toron oleh ning lema ibu seporan ale ning lema ibu alhamdulillah tetap bunga sebini dorong male tahu tempe mas 2.000 bang 1.000 minyak kelakuan apa oleh kare 2.000 rupiah apaan kacong takok semole toko mak lampir komat ibu di tapi sebini tempat di pendidikan Raudhatul Ihsan begitu mulai anapa mas seporan ale ning 2.000 alhamdulillah dorong male tenang mas terong gelte beli terong bu lempu kulaku beri pecah terong siang kengan terong lemalam keseng terong saya laki ngocak lek kok mak lemes saya melolo lek kok aja bab saya bini alhamdulillah mas cak yang 2.000 tikel mak lemes otomatis ya kok perkara sampian sekat ibu gere mas sate gole kule saya melemes sedekian nyaman odi tak toman ruwet kelakuan penumpang tak nemu abban letu bensin autang mulai silake lah sempoyongan tak ngibe apa depak ke dalam tanya aki anak pembian mas saporan le tak oleh PC sekali justru yampel ban sebini alhamdulillah mas tina make sambian tak oleh PC kor mulai bungkol te kala oreng wah dak ramale cek ke beter mas nika kates polong kates nika kala tandi pelapa ngalaki aing campur buja asli dengan bening tinggal masak bagi kasih laki lakian pada santrek saya bini ngocak seporan mas cuma dengan bening aja wab saya laki alhamdulillah le lakar ngari yang kok saya seneng le engkau tak seneng mak lemak aja le tak kok kolesterol le gua toron tak kelar mulai pelapa inilah orang yang siap hidup tidak tak toman ruwet apapun situasi dan kehidupan yang dihadapinya saya bini pinter menempatkan diri ketika saya laki ternyata kak dinto orang cokop dak apa-apa dok sambian bilang sama suaminya pak apa dek engkau ke Sorbeja mas dak remah Afesal Edima Natasha atau BLBC London Beauty Center berempale 2 juta beri berangkat Sorbeja Afesal tapi betul-betul tempatnya bentuk cuna kangku yuk selake bini kangku yang lain kelakuan apa oleh mas kok malah beda apa are beda produk ria beda produk ke Natasha beda produk ke Mustika Ratu Sariayu apa ndek beda pelembab beda dasar beda dempul mas apa dempul enggak montor mon kak trokak dempul alos ditang pepere alos mari mas berempale 2 juta iberi kelakuan apa oleh mas iya le engkau kerimbat mas mandi susu luluran pedikur minikur ya wah edi malek tak jauh mas sumenep beda berempat 1 juta iberi 1 juta ban selake selesai silahkan sampean 5 juta pelapan nemuan tak apa sebulan
5 juta alat kecantikannya sebulan pentah arembek pan mapan ben selake dengan catatan bejerna bi penghasilna selake sebulan 50 juta sampai 100 juta. Paham nggih? Jadi mon lagi na sambian sebulan ondik 50 juta 100 juta atenten ngabi 5 juta proporsional menikmati rezeki tapi semuanya servis memuaskan. Nikah siap nyaman tapi mon selake cuma jurusan al-nguli wal ngedu wal ngojek wal micak toh raja aja marajanto dekik selake datang ngojek pas ngocak mas Faisal gigi aja ayo jadi ngi bedeki luan letak kelar mak asal Faisal lah ya tina terima tak bedek kintalan lah angkui koro pagi sepenting letak reget mon tandi Rexona semelia gampang tabes pasang lebih awet gini kah mon korang manti ngalaki gempeng di kapor insyaallah bini cuma bau makai bulun ronto biar inilah orang siap hidup. Paham nggih? Jadi siap hidup mereka siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ini yang akan dibina oleh lembaga-lembaga di pondok pesantren. Dia tidak akan pernah susah, dia tidak akan pernah kalut. Dia sadar bahwa kehidupan hanya proses menjalani sebuah transit menuju kehidupan yang abadi di akhirat. Dia inginkan kehidupan yang baik di dunia, tapi sedikit pun dia tidak pernah ingin kehidupannya akan cacat di alam akhirat. Maka dengan demikian, aneka sekocak orang sesoleh, dan inilah yang akan diproduk oleh pondok-pondok pesantren. Mangkana sampeyan nika jek nyek pondok pesantren. Mun bereng ngocak bida pancen bida karena nang kantor nika pendidikannya multi dan komplit. Tapi tolong jek kaitaki ben penghasilan dan lain sebagainya. Karena pangeran apa yang rezeki tidak berbanding lurus dengan penghasilan. Ampun pangeran saya ngatur setuju. Justru ketika putrana sampeyan nika bede ka anton niat belajar semata-mata karena akhirat maka jek kabeter dunyana bakal lorok bunte. Mangkana sampeyan jek kabeter investasi dalam bidang pendidikan utamanya di pesantren Kak Dinto harus dinomorsatukan. Kelak itu buaki sarang kiai Kak Dinto para santri satejana kenapa bisa mencapai keberkahan dan kemanfaatan ilmu karena santri dididik dan diajarkan bagaimana menghargai ilmu dan ahlinya ilmu ben ahlina ilmu Kak Dinto tak kening tebus kalaban bejeren tapi tebus kalaban pengabdian seesto dan doa daripada seorang santri kepada guru. Itulah yang membedakan dengan pendidikan luar. Semakin posisi guru semakin tergerus. Mulai ditempatkan kalau guru sudah sebagai mitra dan jangan ditempatkan sebagai satu-satunya sumber belajar. Posisi guru ampun mulai menurun. Kenapa boleh etika dan akhlak ampun semakin tidak bisa dijaga. Nikah bidana para tretan. Nanti yang akan jadi persoalan bukan keberhasilan mencapai ilmu. Kalau keberhasilan mencapai ilmu banyak makin orang cerdas dengan berbagai model dan medianya, tapi keberkahan dan kemanfaatan ilmu itu tidak akan pernah dicapai mon para santri tak bisa ngeregain ahlina ilmu ben amul jaaki deka ilmu naneka tipi letore para orang sepo setuju kula yakin panjenengan tero putrana jadi orang sesoleh Allahumma komitmen kepada pesantren. Kadang-kadang beda anak pamit kadang sepo ba apa kursus edima sumenep apa bahasa Inggris berempat 200.000 sebulan masuk seminggu 2 kali iyalah bagus dia penting gagak reng sepongan nikah tapi pada saat yang sama ba apa urunan edima dinia senawiyah berempat 50.000 ngecek larang ngarapa eka belunaki. Jadi untuk kepentingan biaya pendidikan yang akan menjamin benih cuma keberhasilan tunyana tapi ngantos akhirat kadang reng seponika ki kurang tempat. Maka para santri jak kebeter sampian di pesantren ini akan menjadikan sampian sebagai mutiara. Saya tak pada banyak tonggel di tengah-tengah masyarakat. Barang ini kemun pun tak banyak tonggel tapi butuh para tretan maka regana bakal larang. Keng mun banyak tonggel apa tak saya butuh ayo beral muda tak paju karena tak saya melihat. Santri akan menjadi permata-permata di antara bebatuan yang nanti akan menjadi sesuatu yang unik dan antik di tengah-tengah masyarakat. Karena semakin banyak orang sepon korang responnya terhadap pesantren. Tapi justru dari pesantren Kak Dinto akan lahir orang-orang yang betul-betul memiliki kapasitas dan kemampuan yang bisa diharapkan akan menjadi sinaran si bisa nirain kepada kehidupan umat. Sambian jak kabeter. Saya penting niat saya mapan, niat saya ikhlas ngara ilmu. Jak ambukan kanto terosaki. Dan pesantren kula motorok torai berbenah diri. Ketika kepercayaan masyarakat mulai menurun terhadap pesantren, jangan salahkan masyarakatnya saja. Engki masyarakat perlu dibina, tapi pesantren juga harus memperbaiki pola dan sistem manajemen pendidikannya. Dharma masyarakat tetap tertarik dengan model-model pembelajaran di pesantren. Tunjukkan para santri yang justru dengan model kesederhanaan dan keikhlasan
tapi tidak menutup diri untuk mengisi dengan keahlian dan kemampuan serta skill di bidang lainnya. Mereka bisa berkompetisi di dunia dalam pentas nasional bahkan internasional. Olat ya para santri yang semakin sukses, para santri-santri ki dan kula matur nikah kula mbak coba senikah nikah kula pada dari pesantren sama-sama ben panjenengan, sama-sama ditempa di pendidikan pesantren yang penuh dengan kesederhanaan dan keikhlasan. Alhamdulillah kula nikah semakin hampir tiap bulan kula nikah bisa keluar, bisa ngaji ke luar negeri, dan saya sudah pernah ngaji di berbagai negara, di Eropa setujana, Amerika, Australia setujana, kita sudah pernah untuk mengaji, menyampaikan ilmu, seminar, konferensi, dakwah dan lain sebagainya. Itu karena barokah pesantren. Bahkan semakin nikah banyak permintaan-permintaan yang kadang-kadang kita tidak bisa memenuhi. Taiwan, Hong Kong, Brunei, Malaysia, banyak yang menginginkan bagaimana alumni-alumni pesantren bisa dikirim ke sana, sekedar untuk menjadi penceramah dalam bulan Ramadan sekaligus imam tarawih. Tapi tentu harus memiliki kualifikasi akademik yang memadai, kecakapan keilmuan dan kemampuan untuk menyampaikan dakwah dalam berbagai bahasa yang diharapkan oleh para komunitas yang ada di sana. Lah ini yang menjadi prasyarat. Tapi modal pertama adalah modal yang ada di pesantren. Semakin tampilan Islam rahmatan lil alamin ala Indonesia, itu yang sangat ditunggu oleh dunia internasional. Ketika kelompok radikal mulai masuk ke berbagai negara di Eropa, justru mereka itu sangat mengharapkan dai-dai yang datang dari Indonesia yang bisa menerjemahkan Islam sesuai dengan konteks lokal, di mana tidak mengurangi terhadap nilai-nilai keislaman, tapi sangat menghargai terhadap budaya lokal yang kemudian bisa memadukan dalam sebuah budaya yang baik di tengah-tengah masyarakat. Nikah Islam tipikal Indonesia sepaju yang dilahirkan dari pondok-pondok pesantren. Nikah makin seyar. Makanya para santri tak usah kebeter, tore tanamkan keikhlasan sambian dalam nyari ilmu. Ben orang sepo adukung bagaimana sanguna santri betul-betul dari rezeki sehalal. Benjak kalau pai para santri kati berapa pakun aja ge kehormatan guru, pakun aja ge kati panapa kemuljaan guru. Karena ini yang menjadi prasyarat ilmu nasambian titi ilmu barokah ben manfaat. Jadi mulai dari sofaul qalbi, niat etata semapan, antakuna niatul muta'allimi khalisatan liwajhillah. Kemudian etambe kalaban hiluz zadi reng sepo sangon aku tu sare sehalal. Etambe kalaban ridho syaihi, ridho na guru. Nika mangken sepon banyak tergerus dalam konteks pendidikan semakin. Jaga nange pesantren, hormat takdim sambian ka ustad. Nika benih terkait kalaban keberhasilan menyerap ilmu, tapi paling penting kemanfaatan dan keberkahan daripada ilmu. Benjak kalau pai para orang sepo, dua na panjenengan dek kapotrana. Itu yang akan juga menjadi penentu. Potrana sampian titi orang sukses selamat itu ngantos alam akhirat. Amin Allahumma. Alhasil pendidikan pesantren adalah pendidikan yang tiada duanya. Kalau semakin pengembangan kurikulum sangat terkagum-kagum dengan berbagai sistem yang dikembangkan di barat, itu sebetulnya sudah menjadi tradisi pesantren. Kula pernah membimbing seorang mahasiswa S2 yang sedang mengerjakan tesis menulis tentang keunggulan metode PBL. Kenapa PBL? Problem based learning, belajar berbasis masalah. Setelah dia urai model dan sistemnya, bagaimana seorang murid dikasih satu persoalan dan dia diberikan sumber untuk melacak informasi dari sumber itu untuk mencari jawabannya, merumuskan jawabannya dan disetorkan kepada gurunya. Itu dianggap sebagai proses pembelajaran secara mandiri yang bagus, bisa melekat, bisa dipahami, bisa langsung kuasai. Maka kemudian saya jawab, metode yang dikembangkan di sini belum seampuh daripada metode bahsul masail yang selama ini sudah ada di pesantren. Jadi kalau mereka mengatakan PBL, problem based learning, sebagai metode yang jitu dalam proses pembelajaran semakin, PBL ini kalamah dahsyat kepada bahsul masail. Karena bahsul masail soal dibagi, para santri mencari, setelah ditemukan dia tidak boleh langsung merumuskan jawabannya untuk disetorkan kepada guru, tapi diforumkan dulu dalam forum diskusi, dipertanggungjawabkan secara ilmiah, argumentasinya dibangun serta rujukan yang valid juga dikedepankan, baru kesimpulan yang utuh dari semuanya menjadi kesimpulan bersama. Itu pasti lebih gege daripada sekedar PBL. Saya katakan bahwa setuju nikah sudah ada di pesantren, tinggal bagaimana diramu di pesantren menjadi sebuah teknik metode yang menarik sehingga anak-anak bisa kerasan dan senang belajar di pesantren. Tore di upgrade kan gila liyatafaqahu fiddin menggunakan fi'il mudhari. Belajarnya pesantren pakun ngangkui fathul qarib, pakun ngangkui fathul wahab, tapi metodenya, medianya tidak selamanya menggunakan peta kuning yang maknanya tok, tapi semakin dikembangkan masing-masing punya laptop. Sehingga di situ ketika pergerakan dari satu kitab kepada kitab yang lain, maka dengan cepat orang itu bisa mendapatkan.
Mon lambak nyari ayat Al-Quran ngangkui Fathur Rahman. Temu cek setong ayat ada di surat ini ayat sekian. Tapi montro oni ngedetailnya buka ke lu Al-Qur'an. Montro oni ngetafsirah araga ke lu ketafsirah tong setong. Napa muka At-Tabari, napa muka Al-Qurtubi, napa ngala Al-Baidawi, napa ngala Al-Hazin dan lain sebagainya. Diambil satu persatu. Nika prosesnya sangat panjang. Mon semangken dengan satu alat teknologi. Buka bahas atau search, ketemu ayat ini di surat ini. Diklik display ayatnya. Klik oleh kiri kanan, keluar tafsirnya dari berbagai sumber. Jadi satu kali gerakan itu bisa mendapatkan berbagai informasi. Bahkan ketika ketemu hadis takhrij bagaimana kualitasnya, sa'rijalnya sudah muncul. Itulah yang dimaksud teknologi pembelajarannya menggunakan sarana yang berbeda, walaupun media, materi dan subjek meternya tetap sebagaimana kajian-kajian para salaf yang diajarkan di pesantren selama ini. Insya Allah dengan tampilan pembelajaran yang menarik di setiap kelas paringi multimedia, bahwa setiap siswa selesai pembelajaran diajarkan bagaimana bisa merumuskan persoalan dengan membuat PowerPoint. Mulai dari tingkat MI Senawiyah Aliyah, maka dia juga akan bisa tampil di forum-forum ilmiah yang lain ketika nanti keluar. Ini yang sekarang harus digarap oleh pondok pesantren. Tore, pola berfikirnya silahkan, kan itu tetap, tapi tampilannya. Tapi tidak harus diterjemahkan bahwa harus pakai jas dan tidak pakai kopiah. Tidak harus seperti itu. Justru mereka tampil dengan pakai kopiah. Kalau perlu wisudawan yang akan datang pakai jubah, itu juga tidak kalah menariknya dengan model pakaian Eropa. Tak perlu tan Sumenep mereka memaksa-maksakan untuk menjadi orang Eropa. Biarkan karakternya karakter Sumenep, tapi pola berfikirnya dan cara pandangnya yang tidak kalah dengan siapapun. Tapi mau ngak nikah malai semangat kita pernah pakai ya. Beteng genteng ke milih mantap para tretan. Keng mau bedek je tak santak gelu. Karena mau yang laki santak gelu bedek pas bingung antara laki winen. Kak ditoh para tretan pamator dan kula manabi beda seleras sama tapeto di Gusti Allah mencer beda barokah manfaatnya mon beda salah kebutuhan kecangkolangan dan kaula hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kita mau istighfar nyon sabarodak Allah di satu jenak kesalahan dan dosa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma wa ma qadaita alaina min amrin faj'al aqibatahu rusyada. Allahumma wa ma qadaita alaina min amrin faj'al aqibatahu rusyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selamat dan sukses kepada semua santri dan santriwati, wisudawan wisudawati Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah Raudatul Lisan dan RA Raudatul Lisan. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbarokah. Terima kasih. Selamat kepada seluruh anak-anakku. Semoga ilmu yang kalian dapat menjadi ilmu yang nafi' dan barokah. Jangan lupa amalkan, jangan lupa berbakti pada orang tua, berbakti pada guru-guru kalian. Selamat sekali lagi kami sampaikan, saya ucapkan atas nama guru-guru kalian Madrasah Sanawiyah. Selamat wisuda tahun pelajaran 2014-2015. Terima kasih. Selamat bagi siswa-siswi wisudawan wisudawati baik dari RA, MI, MTS dan MA. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa dijadikan pedoman hidup untuk menjalani kehidupan yang akan datang. Selamat dan sukses. Terima kasih. Kami mengucapkan selamat dan sukses buat semua wisudawan wisudawati RA, MI, MTS dan MA. Semoga menjadi
anak-anak yang soleh dan soleha bisa mengamalkan ilmunya di masyarakat dan bisa meningkatkan kualitas keilmuannya yang lebih sehingga bisa berguna untuk dirinya, untuk orang tuanya, untuk bangsa dan negara. Selamat dan sukses. Matur sekalangkong dekat saja para guru-guru dan juga para pengasuh yang telah memberikan ilmu yang semoga akan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada anak kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.